Jadi nikah itu teman-teman semuanya bukan soal waktu, akan tapi soal kesiapan kita untuk Kesiapan menikah. Jadi kalau seandainya memang ada yang mengeluh saya usia sudah 20 tahun, 30 tahun kemudian belum nikah, itu teman-teman jangan risau dan juga jangan nyaman juga dengan kejombloan itu. Gitu. Karena memang permasalahan menikah itu adalah masalah kesiapan kita karena dia ibadah. Oke. Dan Allah itu tidak mungkin mengulur waktu hambanya untuk beribadah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kamu mampu dan siap ba'ah. Nanti kita terangkan makna ba'ah itu. Maka menikahlah. Nabi itu menyarankan kamu masih muda dan mampu, maka nikah saja. Nikah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sahabat sains semuanya dimanapun Anda berada. Salam sehat dari kami semua. Alhamdulillah, binikmatillah kita ketemu lagi di Sains Sharingin Sabil Salam. Dan kesempatan yang spesial kali ini kita berada di Tursina IBS Kota Malang. Lebih tepatnya lagi ini di lantai 3 Masjid Tursina. Dan masih bersama Ustadz Syekhul Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wajahnya berseri dia Ustadz ya. Alhamdulillah. Kayaknya ada semangat yang baru datang nih dari Allah ini berikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangatnya karena orang-orang soleh, orang-orang hebat ini berkunjung di Tursina. Alhamdulillah, tabarakallah. Wah, sahabat semuanya, seperti biasa di Sains Sharingin Sabil Salam kita akan membagikan semua hal yang sifatnya keteladanan, sifatnya kebaikan. Semoga ini nanti menjadi ibroh kita semua, di mana menjadi syafaat untuk kita semuanya nanti di akhir kelak. Semoga Allah pertemukan kita di telaganya Rasulullah SAW. Amin, amin. Kalau gitu sahabat, obrolan kemarin sama Ustadz Syekhul Islam kita ngobrolin romansa masa remaja. Betul sekali. Biasa lah ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Maka dia akan jadi milikmu selamanya. Seutuhnya. Jangan sampai kayak lagunya ada band ya. Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan. Ternyata cuma jadi badut selama ini Ustaz. Alhamdulillah. Tapi bagaimana Ustaz kalau kita ngelihat fenomena remaja saat ini, ngobrolin romansanya, percintaannya. Banyak sekali yang saya kepikiran tadi dalam perjalanan gini Ustaz. Gimana dengan teman-teman itu yang terjebak dengan friend zone? Wah, menyakitkan itu. Aduh, udah berharap. Sudah berharap. Udah pokoknya mempersiapkan diri, tahu-taunya cuma dianggap teman. Cuma dianggap teman di ujung-ujungnya gitu. Masya Allah. Nah, ini bagaimana untuk menyikapinya Ustadz supaya teman-teman tidak mudah depresi lagi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu gantung diri di pohon lombok gitu kan Ustadz. Masya Allah. Gimana untuk menyikapinya Ustadz? Pertama terima kasih banyak sudah Masya Allah kembali berkunjung. Alhamdulillah lokasi kita di Tursina. Dan kembali kita membahas tentang romansanya anak muda, apalagi berkaitan dengan friendzone ya. Waduh. Saya sebenarnya mau ketawa Ustadz. Kenapa Ustadz? Iya, saya dengerin, bayangin aja udah sakit. Apalagi yang menjalankan itu. Sakit banget. Apalagi yang dalam posisi itu. Tapi insya Allah teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan, segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta itu semua butuh pengorbanan ya. Nah. Cinta tanpa pengorbanan itu dusta. Waduh. Nah, jadi semua harus ada pengorbanan. Tentu dalam pengorbanan itu ada pengorbanan yang memang memiliki energi yang banyak yang harus kita keluarkan. Gitu. Apalagi salah langkah gitu. Waduh. Apalagi salah langkah. Kemudian akhirnya cintanya sama orang yang salah. Itulah sebabnya kenapa kita sebagai seorang pemuda ketika ingin memberikan cinta atau mengungkapkan cinta kita, kan pasti ya, ini kan kebutuhan ya. Maka konsep yang kita bahas di episode selanjutnya itu yang tasdiqu bil qalbi itu. Pastikan dalam hati dulu apakah cintanya ataukah nafsu dan lain sebagainya. Nah, benar. Jadi orang yang kita lihat kalau benar-benar cinta, maka yang dia lihat itu adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Okay. Pernah dengar
cinta segitiga. Pernah. Ya kan kalau di sinetron itu cinta segitiga itu sangat menyakitkan. Menyakitkan, bener. Tapi cinta segitiga yang sebenarnya itu adalah cinta yang sehat. Dalam artian Dalam artian yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa Allah taala. Jadi Subhanahu wa konsepnya Allah, kamu dan dia. asik. Allah, kamu dan dia. Jadi koneksinya itu langit, Langit nanti dikirim sinyal dari langit masuk ke hati. masuk ke hatinya. Sehingga apapun yang terjadi, apapun keputusan yang diberikan, hati ini lapang. Hati ini udah berlapang dada, Lapang, berbesar hati iya. pokoknya ya. Kenapa dia sangat sakit ketika ada di posisi friendzone? Pertama, pengharapan yang paling besar itu kepada makhluk. Oke. Artinya dia tidak berharap lagi kepada Allah. Iya, jadi dia sudah membayangkan saya menikah dengan dia, sudah membayangkan hidup dengan dia Asik. dan lain sebagainya gitu. Giliran ternyata dianggap teman, tiba-tiba dia buka HP, putar lagu pernah sakit, gitu. Tapi tak pernah sesakit. Siap, bener. Gitu. Jadi konsepnya adalah ketika kita sudah mengharapkan kepada manusia, maka selamanya kita akan kecewa. Pasti kecewa. Pasti kecewa. Ketika kita sudah menyandarkan diri atau berharap kepada harta benda yang kamu lihat mungkin dari bener. fisiknya dan lain sebagainya, maka di situ kamu akan merana. Harta akan habis. Harta akan habis, Jabatan bener. akan bergantian. Bener. Penguasa hari ini itu sebenarnya ganti dari penguasa sebelumnya. Bener. Tapi kalau kamu sandarkan, kamu harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti cinta kamu akan terbalas dengan hal yang tidak kamu sangka-sangka. Walaupun mungkin di mata kita kayaknya tidak sesuai dengan apa yang Tidak akan menjadi sesuai. harapan, tapi Iya. sebenarnya itu yang sudah Allah siapkan yang terindah untuk Yang kita. terindah. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah bahasa Wah, Quran siap. itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu suka. Suka sama si A, B, C gitu kan. Enam. Kayak si Tit gitu kan. Iya. Suka sama ini, ternyata syarrul lakum kata Allah, itu enggak baik buat kamu. Oke. Itu mungkin suatu saat akan melemahkan kamu, akan meninggalkan kamu. Enam. Maka Allah ganti yang lebih baik, Ganti yang lebih walaupun baik. sakit. Sebaliknya juga gitu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang enggak kamu sukai, perpisahan, kemudian kekecewaan, dikhianati oleh orang yang ternyata salah dan Ternyata enggak cocok. salah, benar. Maka kata Allah, khairul lakum, itu yang terbaik buat kamu. Kenapa Allah bilang kayak gitu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena saya Allah yang mengetahui. Nah, Kamu tidak tahu. Karena kamu manusia. Manusia. Allah penguasa. Allah penguasa. Benar. Jadi itu. Maka apa yang harus dilakukan kita sebagai remaja untuk menghindari, karena memang ingin berubah kan nggak bisa langsung berubah Nggak ya bisa, Mas ya. bener, nggak bisa, nggak kayak telapak tangan bisa dibalik gini aja langsung berubah, bener. Ya mungkin teman-teman yang sekarang saat ini ada di posisi itu, insya Allah bersabar ya. Rubah sedikit demi sedikit, kalau bahasa kita hijrah sedikit-sedikit lah. Insya Allah apa yang harus dilakukan? Ya tadi menyibukkan diri untuk melakukan kebaikan. Fa'idha faragta fansab. Kalau seandainya kamu kosong dengan kegiatan, enggak ada kegiatan, isilah kegiatan itu dengan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan jadi mager gitu. Jangan jadi mager. Jadi mager, pengangguran, bergerak. Kalau di kamar, keluar kamar. Kalau di pokoknya sambung silaturahim. Itu keren banget. Ini yang lebih keren lagi Ustaz ya. Bisa jadi dengan silaturahim kamu akan bertemu dengan Aisyah yang lebih Masya Allah gitu. Siap, bener. Jadi sederhananya kekecewaan dan sakit hati hari ini yang Allah berikan kepada kita, justru untuk mempersiapkan hati kita kepada orang yang memang benar akan menerima kita dengan tulus. Benar sekali. Bukan semata-mata karena dia punya mobil mewah, karena dia mungkin punya kebun jeruk yang luasnya luar biasa. Benar nanti. Tapi ujung-ujungnya nanti disakitin. Benar. Apalagi sudah siap ingin melamar, loh bukannya selama ini aku menganggap kamu teman. Wah kata-kata ini kayaknya bakalan tersayat-sayat gitu. Jadi ini menyambung pembahasan kita yang pertama gitu kan. Kalau pembahasan kita pertama kan kita menyampaikan kita harus memiliki ilmu. Memiliki ilmu, benar. Memiliki ilmu. Kita sempurnakan lagi. Kenapa? Karena ada orang yang memiliki ilmu, bahkan sangat paham agama, benar. ternyata juga gagal dalam
percintaan. Lalu gimana cerita? Kan banyak nih. Bener. Bahkan saya sempat kaget aja. Kita nggak sebut nama ya. Kita doakan yang terbaik lah. Amin. Ada mungkin katakan public figure yang memang dia itu bahasanya yang mensiarkan Islam. Bener. Dan sangat secara keilmuan tidak diragukan. Tapi ternyata dalam hubungan pernikahannya atau percintaannya juga gagal. Kira-kira sebab apa yang harus kita bangun yang lain? Ilmu sudah ada. Dan ternyata yang harus kita bangun adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berarti ketika sudah kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan diri untuk jodoh yang terbaik, kita berarti harus sudah mulai istiqomah, konsisten di dalamnya. Benar. Jangan sampai merasa kendor lagi, merasa bahwa saya sudah dekat kok dengan Allah, saya sudah berhijrah, akhirnya lupa karena jumawanya tadi, Allah balikan lagi ke posisi awal ini. Benar. Jadi beda ya, Ustaz. Makhluk dengan Allah. Caranya makhluk mencintai, misalnya ya, saya cinta sama si fulan. Jangan saya, maksudnya orang lain lah. Ya teman kita yang di belakang kamera inilah. Siapa namanya Mas? Ada Ridho, ada Irham, ada Oi. Mas Ridho. Mas Ridho suka sama Jamilah. Oh sih. Bisa. Saya kenalin Mas, boleh saya kenalin. Mas Ridho suka sama Jamilah. Yang dilakukan Mas Ridho apa pertama kali? Dia akan stalking. Oke. Stalking, dia lihat di Instagram, scroll. Wow, ternyata Jamilah suka warna pink. Oke. Dia akhirnya pakai baju pink. pakai baju pink. Siap. Dia cari tahu tempat kesukaannya si Jamilah di mana. Bener. Makanan kesukaan. Pokoknya dia cari tahu, betul-betul cari tahu. Kemudian setelah dia cari tahu, dia akan berusaha menghadirkan sesuatu yang disukai oleh Jamilah itu. Oke. Ya, bahasanya dia caper gitu, untuk caper supaya si Jamilah itu bahagia. Bener. Si Jamilah itu pokoknya, maka muncullah rasa kasih dan perhatian itu berawal dari situ. Dari situ tadi. Akhirnya dia perhatian, dia kasih dan sebagainya. Jangan sampai dia kirim I love you ya. Iya benar. Itu sudah melampaui batas itu. Ini luar batas ini sudah ini. Offside sudah ini. Kita nggak bahas itu. Kita bahas dia akan melakukan hal itu. Segala sesuatu yang menyenangkan Jamilah, dia akan rela. Bahkan nyawa pun aku berikan kepadamu gitu. Ini bucin sekali. Bucin sekali sudah ini ya. Siap. Tapi kalau caranya Allah menyayangi seorang hambanya itu berbeda. Kalau manusia akan memberi atau mengasihi atau memberikan sesuatu yang disenangi. Tapi kalau Allah sebaliknya, yang tidak disenangi, yang mungkin dari anggapan kita tadi nggak suka, katanya baik. Allah cinta sama kita, kok ujian makin berat ya? Benar. Saya sudah sholat 5 waktu sesuai dengan kata Ustadz tadi, sudah dekat orang soleh, kok sekarang malah bestie saya meninggalkan saya dan sebagainya. Benar. Sebenarnya itu cara Allah. Sebagai bukti Allah mencintai kita. Untuk apa? Kita minta kepada Allah diberikan cinta sejati, Allah kuatkan hati kita terlebih dahulu. Oke, jadi cara Allah memang sangat berbeda dengan cara manusia ya. Iya, makanya lihatlah perjuangan cintanya orang-orang soleh itu mesti susah semua. Tapi akhirnya adalah kenikmatan. Keindahan. Nah itu yang teman-teman yang sekarang lagi dimabuk cinta, jangan mikir enaknya saja. Benar. Cinta itu butuh pengorbanan teman-teman semuanya. Kalian akan berjumpa dengan ujian-ujian yang datang sebagai tes, benar nggak kamu cinta? Nah itu. Ibaratnya kalau kita ingin menunggu suatu bunga itu mekar kan ada prosesnya. Ada prosesnya. Dari kita memupuk, menjaga, menyiraminya, timbul mulai kuncup dan sampai akhirnya mekar. Kadang kita juga nggak ngelihat proses mekarnya. Lah ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita sebagai cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguatkan, sehingga muncullah pribadi-pribadi muslim, pemuda muslim yang hebat seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ketika mendengarkan kisah Nabi Ibrahim itu yang terlintas sekilas itu yang berkaitan dengan kurban dan lain sebagainya. Benar. Tapi kita nggak melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai seorang pemuda yang cerdas. Bayangkan di hadapan raja itu, raja yang sangat jahat itu. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim itu ketika dia laki-laki ya, dia seorang pemuda, dia punya karakter,
Dia itu mempertanyakan karena dia cinta sama Karena dia Allah. cinta sama Allah. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rasa cintanya. Ya Allah, kaifa tuhyil mauta? Gimana engkau bisa menghidupkan yang untuk meyakinkan cintanya ini? Nah, Dan cinta kalau tidak kita pastikan, tidak kita yakinkan, bahaya ini. bahaya benar. Ini Nabi Ibrahim masih usia muda, Ustadz. Allah. Bertanya, inilah kenapa pemuda yang memiliki potensi cinta yang besar diarahkan di tempat yang benar supaya seperti jalurnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaifa tuhyil mauta? Allah tanya lagi, qala awalam tu'min? Wahai Ibrahim, kamu enggak cinta sama aku? Percakapan cintanya Nabi Ibrahim dengan sampai Allah tanya, kamu enggak cinta sama aku katanya. Qalu bala. Aku sangat cinta kepadamu ya Allah. Nah. Akan tetapi untuk menguatkan hatiku. Nah. Tapi akhirnya Allah bilang, qala fakhud arba'atan minat thair fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sya'ya. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kamu letakkan bagian daripada makhluk yang sudah terpotong-potong di gunung yang berbeda, kemudian Allah hidupkan. Itu sebagai pembuktian Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan cintanya. Allah. Maka Nabi Ibrahim juga sama kepada saya lupa ayatnya itu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika ditanya, saya lupa ayatnya. Nah, Ustaz. Insya Allah nanti kita masukkan di situ, kita masukkan di akhir video bisa nanti insya Allah. Oke. Ya seperti itu. Jadi cinta yang butuh pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus membuktikan sehingga terbentuk karakter yang bagus bagi kita, anak muda yang memiliki cinta itu. Allah, Masya Allah. luar biasa. Berarti kalau dari pertemuan pertama kita sebelumnya adalah ada 3 hal yang harus dikuatkan dalam diri seorang remaja ini, baik putri ataupun putranya kan Ustaz ya. Artinya meyakinkan dalam hati cintanya benar nggak ini? Benar. Jangan sampai hanya nafsu. Kemudian pembuktiannya adalah akhlak ya kalau tidak saya. Akhlak, ya. Akhlak. Sampai yang ketiga adalah hubungan dengan Allah ya kalau nggak salah Ustaz. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari ini, di pertemuan kita kali ini adalah mempersiapkan diri kita ketika kecewa itu datang. Ketika kecewa itu datang, baik. Dan kita harus meyakini bahwa kecewa yang Allah berikan adalah kado terindah di hari nanti untuk kita nantinya. Untuk kita semua. Jangan sampai nanti kayak lagunya ada band yang kita seperti awal bahasa dia, kita hanya menjadi badut untuk dia gitu ya. Iya. Allah. Kayaknya enggak. Jadi pelampiasan. Pelampiasan saja gitu. Pelampiasan, baik. Nah, Ustaz, kalau artinya kembali lagi seorang remaja ataupun pemuda-pemudi yang darahnya masih bergejolak ini kan, adrenalinnya masih sangat-sangat luar biasa. Mempersiapkan diri itu penting. Mempersiapkan diri artinya hubungan dengan Allah ini paling penting. Dan ketika itu sudah terjalin, dijaga hubungan dengan Allahnya. Terus kalau misalnya, Ustadz saya nggak pacaran kok gitu, tapi boleh nggak saya mengagumi dari jauh? Saya memandang wajahnya dari seberang sini ke seberang sana. Masya Allah. Ini kira-kira boleh gak Ustadz? Hanya sekedar untuk mengobati kerinduan hati saya. Masya Allah. Jangan sampai ketika saya beribadah, justru pikiran saya ke dia Ustadz. Ke dia. Sesekali lah Ustadz. Ini nih pertanyaannya kayak gini kan pasti akan ada Ustadz. Pasti muncul ya. Pasti muncul. Baik. Oke deh Ustadz, saya berkomitmen saya tidak akan berpacaran, tapi izinkan saya melihat wajahnya dari kejauhan Ustadz. Masya Allah. Oke, baik. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat cocok buat antum yang saat ini ada di posisi itu. No. Baik, mengagumi seorang atau mencintai seorang dari kejauhan itu tidak masalah karena cinta itu adalah fitrah ya. Jadi fitrahnya manusia boleh. Akan tetapi ketika cinta itu kemudian kekaguman kita itu diaplikasikan dengan perbuatan yang itu sudah melampaui batas. Oh, oke. Itu yang tidak boleh gitu. Karena awalnya orang yang melakukan kemaksiatan, katakanlah bahasa para ustadz-ustadznya itu kan wala taqrabuz zina dalam ayat Al-Qur'an, jangan dekati zina. Dan juga orang-orang akan bilang kan kami enggak zina gitu. Kan orang kita kan enggak zina, enggak mungkin kita mau zina. Akan tetapi dalam Al-Qur'an itu dikatakan jangan dekati zina. Artinya segala sesuatu yang mengarah kepada zina itu. Sehingga nanti masuk hawa nafsu, berawal dari nadhratun. Melihat, jatuh cinta di pandangan pertama. Ya mungkin melihat nggak masalah ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, yang penting pandangan pertama dima'fu gitu. Tapi jangan kalau sampai pandangan kedua, ketiga. Pandangan kedua lihat terus, keempat lihat terus,
itu nanti sudah repot nanti karena benar, pintu masuknya hati itu di lisan, mata dan kuping, telinga. Okay. Nanti masuk ke dalam hati, yang di dalam hati itu nanti akan memproses jatuhnya ke takwa atau ke nafsu. Oke. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan ada dua sisi manusia ada dua itu. sisi, benar. Nah, tapi pintu masuknya di mata ini berawal dari nadhratun, melihat. Melihat yang kita cintai, laki-laki maupun perempuan. Ketika melihat, maka akan timbul, setan itu akan menggoda kita untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Oke. Fakalamun. Setelah nadhratun dia akan kalam, bersapa. Oke. Cantik nih, taplov di story-nya. Itu awal dari fakalamun. Ketuk 2 kali setelah ketuk 2 kali. Oke. Akhirnya pura-pura nanya. DM. Assalamualaikum akhi atau ukhti gitu. Oke, siap. Masya Allah. Apa artinya dari surat Ar-Rahman gitu. Itu berawal dari situ. Karena nggak mungkin setan akan menggoda kita. Ayo zina. Mana adalah orang juga nggak bakal tergoda dengan itu. Tapi setan akan mengarahkan kepada sesuatu yang menjerumuskan terhadap perbuatan zina. Berawal dari nadhratun, melihat. Tidak terkontrol, kemudian hawa nafsunya tidak terkendalikan, lanjut ke step selanjutnya, fakalamun. Akhirnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya orang yang mengagumimu dalam diam. Pemuja rahasia nih salon pemuja rahasia. Awalnya kayak gitu. Lanjut lagi, jangan lupa sholat tahajud. Aku titip namaku dalam doamu. Hebat sekali. Nama orang tua dulu, bro. Oh iya benar. Kan akhirnya seperti itu. Fakalamun. Setelah fakalamun, apalagi yang terjadi? Famauidun. Dia akan buat janji. Ketemuan. Dia akhirnya sudah ngobrol asik. Kamu asik ya kalau diajak ngobrol. Asik. Akhirnya dicurhat, yang wanitanya curhat sama kamu asik sekali. Curhat A, B, C sampai Z, lanjut. Akhirnya ada kajian nih di Masjid Sabili Salam gitu. Janjian nih ya. Ayo kita ikut kajian yuk. Tapi kan aku gak punya motor. Gampang, saya jemput ya. Buatlah janji. Frame-nya memang Islami. Iya, bingkainya Islam untuk melakukan kajian loh ya. Kajian, Masya Allah. Di Masjid Sabili Salam lagi. Kajian. Akhirnya famauidun, buatlah janji. Setelah buat janji, faliqaun. Bertemulah mereka. Setelah bertemu, di situ setan sangat mudah untuk menggoda. Selanjutnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat. Yang mungkin dulu frame-nya adalah Islami ya, karena katakan karena A, B, C, tapi lama-lama itu menjurus kepada perbuatan zina. Kan nggak mungkin orang zina itu langsung zina akbar, zina besar enggak. Ada zina hati dulu, ada zina lisan, zina mata, telinga, pandangan. Itu yang sekarang dosa zina itu besar sekali. Seperti itu. Maka teman-teman semuanya, itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Kita semoga terhindar dari itu semua. Kalau kita bisa mengambil kesimpulan, boleh kita kagum dengan seseorang, cinta dengan seseorang, karena itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kekaguman kita, kecintaan kita nodai dengan perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali ke pertemuan awal, ketika hati kita meyakini dia adalah orang yang tepat untuk kita, ya udah kita langsung curhat sama Allah saja. Curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertemuan awal kan, seperti kisahnya itu yang waktu itu Ustadz sempat kisahkan. Si Abdullah itu. Benar. Yang dalam 1 minggu itu dia rutinkan tahajud, walaupun sebenarnya ya kalau bisa janganlah dulu. Tahajudnya memang karena Allah. Ini sifatnya kasuistik lah, khusus gitu. Tapi artinya kalau teman-teman semua di luar sana merasakan hal yang seperti ini, ya udah kembali ke Allah saja. Ya Allah, kalau memang dia benar adalah Engkau yang antarkan, yang terbaik, baik, pertemukan dengan cara yang baik juga. Kalaupun memang tidak, jaga hati ini dan insya Allah dengan yang baik-baik. Ada pantunnya itu. Apa itu Ustaz? Kumbang tak seekor mawar, tak setangkai hilang satu tumbuh 1000. Jangan khawatir ya. Kalau seandainya kita ditolak, kemudian tidak mendapatkan jodoh itu, nggak usah khawatir. Bisa cari lagi sampai dapat. Insya Allah teman-teman yang laki-laki pun kalau seandainya butuh, silakan ya hubungi admin.
Kita punya stok akhwat dan ikhwan. Kita ada stok. Kita ada stok. Insya Allah daripada kalian jomblo, mending kalian menikah insya Allah. Wah, ini kita harus bahas di pertemuan selanjutnya. Benar. Jangan sampai meyakinkan diri saya akan jomblo demi menjaga marwah saya. Masya Allah. Salah juga dong nantinya akhirnya Salah, Ustaz, ya. iya. Karena bisa jadi sesuatu yang berbahaya untuk diri sendiri nantinya Iya. ke depannya. An nikahu sunnati kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang meninggalkan sunnahku maka bukan dari bagian dari diriku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja yang keimanannya, kehebatannya, solehnya enggak diragukan lagi. Bila menikah gitu. Lalu bagaimana dengan keimanan kita yang melihat Aisyah sedikit langsung astagfirullah. Astagfirullah tapi gini-gini. Astagfirullah Gitu-gitu. Karena memang sekarang meresahkan sekali. Benar. Semenjak ada aplikasi edit foto, Benar Ustaz. tidak ada wanita yang jelek, semuanya cantik. Semuanya cantik. Dan sebenarnya kan secara fitrah semua wanita cantik, semua pria tampan. Iya benar. Karena tidak ada wanita yang gagah kan Ustaz. Benar. Wanita cantik, pria pun tampan, tidak ada pria yang cantik sebenarnya. Jadi Kecuali yang terkena penyakit LGBT, silakan hilang dari ini yang perlu berhati-hati. Komplain ya. Oke, berarti artinya kembali lagi buat teman-teman semua di luar sana, yakinkan dalam hati, kemudian aplikasikan dalam perbuatan sehari-hari kepada orang tua, kepada guru kita, kemudian jaga kembali hubungan dengan Allah, terus perbaiki, dan ketika ada keraguan, ada rasa cinta yang mungkin kayaknya menggebu-gebu dalam hati, langsung komunikasikan dengan Allah. Benar. Jangan sampai menjadi yang salah tadi ya Ustadz ya. Awalnya dari pandangan, ketuk 2 kali di layar, Jadi tap love. kemudian coba komen, coba DM, atur janji. Bingkainya Islami tapi ujung-ujungnya nanti Masya Allah. di luar dari Ini koridor. kita lihat kameramen kita akan senyum-senyum ya. Iya. Saya khawatir jangan-jangan mereka tersindir lagi. Jadi kita harus jaga hati-hati mereka nih Hati. Ustaz. Masya Allah. Dan memang yang bahaya adalah kadang ada teman-teman yang mengeluarkan argumen gini. Tapi kan Ustadz, saya ini sedang mengagumi keindahan makhluk yang Allah ciptakan. Masya Allah. Ini udah Islami banget bahasanya Luar konsepnya. biasa. Tapi ya kembali lagi ke perkataan tadi bahwa perjinan itu bisa dimulai dari mata, dari Iya, pandangan, Masya Allah. kemudian dari lisan, dari telinga, apalagi ucapan kan, ucapan ini sangat berbahaya sekali Ustaz. Hati-hati. Apalagi ucapan laki-laki ya, sangat berbisa. Masya Allah, hati-hati. Lebih berbisa dari ular kobra ini Lebih ya. berbisa. Sehingga muncul juga pertanyaan Ustaz. Lalu kapan kita sudah boleh untuk menikah? Gitu kan? Boleh. Jadi nikah itu teman-teman semuanya bukan soal waktu, akan tapi soal kesiapan kita untuk menikah. Jadi kalau seandainya memang ada yang mengeluh saya usia sudah 20 tahun, 30 tahun kemudian belum nikah, itu teman-teman jangan risau dan juga jangan nyaman juga dengan kejombloan itu. Karena memang permasalahan menikah itu adalah masalah kesiapan kita karena dia ibadah. Oke. Dan Allah itu tidak mungkin mengulur waktu hambanya untuk beribadah. Oke. Maka dalam satu hadis yang sangat masyhur, kalau teman-teman buka kitab hadis itu tentang bab nikah, itu hadis yang pertama itu. Maka hadisnya yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, ya ma'syaros syabab." Wahai para pemuda. Berarti indikasi pertama ketika kamu masuk muda, usia muda ya. Usia muda. Kalau kata di KBBI itu di bawah 40 tahun atau 39 itu masih dihitung pemuda ya. Oke. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kamu mampu dan siap ba'ah. Nanti kita terangkan makna ba'ah itu. Maka menikahlah. Oke. Nabi itu menyarankan kamu masih muda dan mampu, maka nikah saja. Nikah saja dulu, insya Allah asik gitu. Insya Allah asik. Dan dengan menikah juga akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan lainnya kemaksiatan lainnya. Oke. Nah, jadi apa yang dimaksud ba'ah itu? Kan para ulama kan menafsirkan ada 2 makna ya. Ada 2 makna. Secara biologis dia sudah matang, dia mampu berproduksi lah. Kemudian yang kedua secara biaya untuk menikah atau biasa kita artikan dia orang mau bergerak. Mau bergerak untuk berjuang, menafkahi, bergerak untuk mendidik. Intinya dia bergerak. Maka nikah.
itu yang terbaik buat dia. Maka laki-laki selama antum siap untuk bergerak, insya Allah wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya kasih tahu makna arah yang tidak disangka-sangka biar nggak salah paham ya. Kadang kan ada yang bilang, "Oh, saya katanya Ustaz kalau nikah itu hidupnya jadi enak, dapat rezeki. Setelah saya nikah kok susah." Ini saya jelaskan. Min haitsu la yahtasib. Rezeki yang Allah maksud itu pertama yaitu kecukupan. Ya, bukan kelimpah, tapi cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk membimbing dan lain sebagainya. Dan juga biasanya misalnya dalam pernikahan itu katakan faktor yang paling utama ekonomi, Ustaz. Ekonomi, benar. Ekonomi sangat menipis, sangat katakan sampai besok itu nggak tahu mau makan apa. Nggak tahu mau makan apa, tapi dia yakin, dia bergerak, berusaha, ternyata besok tiba-tiba tetangga ngasih makan atau ngasih bingkisan dan lain sebagainya, muncul dan bisa berjuang lagi. Itulah salah satunya min haitsu la yahtasib. Ketika kita benar-benar sudah mentok, disitulah Allah berikan pertolongan. Masya Allah. Kalau nggak paham dengan bahasa ini, main Mobile Legend, darahnya sudah habis teman-teman. Tinggal satu kali skill dipukul sama musuh, KO kita. Tiba-tiba ulti kita muncul. Kayaknya udah mau mati. Banget ini Ustaz dari belakang. Tiba-tiba mau mati, ulti atau flicker itu muncul. Yang harusnya kita kena serang mati, tiba-tiba ulti ada. Kita ulti, akhirnya bisa epic comeback. Bahkan bisa lebih mengalahkan musuh itu. Kenapa Mobile Legends seru? Kan di situ. Ya, benar. Nggak mungkin Mobile Legends bisa seru kalau menang terus. Benar. Pasti kalahnya. Dan pernikahan itu kayak Mobile Legends. Saya nggak ngasih tahu anunya ya, apa yang sisi negatifnya kan ada toksiknya juga ya. Gimana kalau toksit kita ganti dengan kalimat toibah gitu? Toibah, benar harusnya gitu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu.